Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta anak-anakku siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Suatu kesyukuran sekali dan patut untuk kita rayakan bahwa kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, dan serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang mana dengan nikmat dan rahmat Allah itulah kita masih dapat melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas kita, yang dalam hal ini adalah melangsungkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang kali ini akan mengangkat tema berkaitan dengan kegiatan yang beberapa hari ini kita laksanakan, yakni menyambut datangnya Idul Adha, di mana dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha, di mana dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha kita melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan dengan melaksanakan penyembelihan kurban dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, kita kali ini akan mengangkat sebuah tema temporal. Karena berkaitan dengan momen Idul Adha ini, kita mengangkat tema fikih kurban. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kurban definisinya adalah menyembelih hewan tertentu pada hari-hari tertentu dengan niat atau tujuan mendekatkan diri atau taqarrub ilallah Ta'ala, atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berkurban atau udhiyah ini jadi artinya adalah menyembelih hewan tertentu yang mana hewannya ini sudah ditetapkan oleh syariah. Jadi tidak semua hewan bisa disembelih, yang mana nanti kita akan jelaskan apa saja hewan-hewan yang bisa disembelih pada perayaan Idul Adha atau berkurban atau udhiyah ini. Hukum berkurban atau udhiyah yang pertama adalah untuk pribadi, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dikuatkan, yang mendekati wajib, tetapi dia tetap masuk kategori sunnah, di mana sunnah ini merupakan perintah syariah, dan Nabi sendiri melaksanakan syariah kurban ini sepanjang hidupnya, mulai dari awal perintah atau syariat kurban ini diperintahkan hingga beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun 1 tahun tanpa menyembelih hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Surat Al-Kautsar ayat 2. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Begitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum kurban bagi keluarga, jadi satu keluarga, kalau tadi bagi pribadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, adapun bagi keluarga hukumnya sunnah kifayah. Artinya apabila ada satu anggota keluarga, misalnya dalam keluarga itu ada bapak, ibu, dan anak-anaknya, maka apabila ada satu orang yang sudah melaksanakan kurban, maka sudah cukup.
Meskipun lebih baik tentu adalah pelaksanaannya individu-individu, karena begitu Rasulullah mencontohkan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini merupakan sunnah kifayah bagi setiap mukallaf dari anggota keluarga. Jadi yang mukallaf itu ada berapa orang? Di situ kalau memang mau melaksanakan kurban, maka dihitung berapa jumlah anggota keluarga yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah baligh, yang sudah terbebani oleh syariah atau perintah agama. Status pahalanya bagi seluruh anggota keluarga, ya jika itu diniatkan oleh pekurban apabila memang diniatkan untuk dikurbankan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian, apa standar mampu? Standar mampu dalam berkurban adalah mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan primer, baik pribadi ataupun keluarga pada 4 hari, yakni 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang cukup apabila kelebihannya itu cukup untuk membeli hewan kurban. Jadi sebenarnya standar mampu untuk melaksanakan kurban ini tidak berat ya, karena semua orang yang berekonomi menengah ke atas atau apalagi ekonominya baik begitu, maka bisa dipastikan bahwa dia masuk kategori mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, semoga bagi kita semuanya yang merasa mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini hendaknya berkurban pada setiap tahun. Jadi kurban itu tidak hanya dilaksanakan sekali seumur hidup atau 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, tetapi seyogyanya dilaksanakan setiap tahun. Kemudian, dari mana sumber dana kurban? Yang pertama, apakah berkurban itu diperkenankan dari dana hutang? Boleh, hanya saja khilaful aula, artinya tidak seharusnya demikian. Tetapi boleh saja. Kemudian kurban patungan atau iuran, boleh, sah-sah saja. Jika dihibahkan kepada satu orang atau satu nama, kemudian dibelikan hewan kurban. Jadi kurban ini sifatnya individu ya. Satu kambing itu hanya untuk satu orang. Apabila berupa patungan, dananya didapat dari patungan atau iuran, maka hendaknya pelaksanaan pengorbanan hewan tersebut adalah diatasnamakan salah satu dari orang yang patungan atau iuran tadi, agar bernilai kurban. Karena apabila ini tetap berupa patungan atau iuran, maka nilainya bukan lagi kurban, tetapi dia bernilai sedekah saja. Kemudian kurban lembaga atau perusahaan, bagaimana hukumnya? Kasusnya sama dengan kurban iuran atau patungan tadi. Atau di lembaga pendidikan misalnya, anak-anak yang biasa iuran atau urunan untuk kurban, maka jatuhnya hukumnya adalah latihan kurban atau dalam hal ini sedekah. Jadi tidak sungguh-sungguh berkurban. Kecuali kemudian diatasnamakan salah satu dari yang mengikuti iuran atau patungan. Diatasnamakan si A atau si B begitu, maka menjadi kurbannya si A atau si B tadi. Kemudian hakikat kurban. Kurban memiliki dimensi vertikal, dimensi ke atas dan horizontal ke sesama. Secara vertikal, kurban merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan keridhaannya, karena memang kurban ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dimensi horizontal atau sosial adalah bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Adha. Sebagaimana pada hari raya Idul Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Jadi dari dimensi sosial ini kita tahu bahwa kurban itu, penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha itu diprioritaskan. Pembagian dagingnya adalah kepada fakir dan miskin. Jadi
Boleh memang nanti kemudian apabila mau diberikan kepada non fakir miskin juga boleh, tetapi tetap yang utama itu adalah dibagikan kepada fakir miskin. Akan lebih baik apabila dibagi sepertiga itu untuk fakir miskin, sepertiga itu untuk hadiah, sepertiga itu untuk keluarga yang berkurban. Itu baik-baik saja. Apabila keluarga yang berkurban mengambil cukup sedikit saja, sebagian besar kemudian diberikan kepada fakir miskin, tentu itu menjadi lebih bermanfaat. Kemudian syarat hewan kurban. Hewan kurban harus berupa bahimatul an'am. Ini yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kurban ini merupakan penyembelihan kurban atau udhiyah. Ini merupakan penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu. Waktunya adalah pada saat Idul Adha, yakni pada saat tanggal 10 Dzulhijjah atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari. Ada waktu 4 hari untuk menyembelih, meskipun pada umumnya masyarakat menyembelihnya pada hari pertama, pada hari 10 Dzulhijjah. Meskipun demikian, namun apabila hewan yang mau disembelih itu banyak, atau apabila ada keinginan tertentu, disembelih pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu boleh saja. Boleh. Dan hewan yang akan disembelih ini harus berupa bahimatul an'am. Yang dimaksud bahimatul an'am adalah binatang ternak yang 4, yakni onta, sapi, kambing, dan domba atau biri-biri. Jadi 4 jenis hewan ini. Ada keterangan bahwa salah satu sahabat Nabi itu berkurban dengan kuda. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa yang ini adalah, yang sahih adalah menyembelih salah satu dari 4 ini, yakni onta, sapi, kambing, atau domba. Jadi silakan memilih, dan tidak diperkenankan memilih yang selain daripada itu. Misalnya kurban ayam misalnya, atau bebek, atau yang lainnya, maka dia jatuhnya bukan kurban tetapi sedekah biasa. Nah, syarat-syarat hewan kurban, yang pertama adalah unta atau sejenisnya. Syaratnya tidak cacat dan berumur minimal 5 tahun ya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Yang benar adalah 5 tahun. Jadi sebagaimana saya jelaskan di sini, minimal usia unta adalah 5 tahun. Kemudian hewan kurban yang setelahnya adalah sapi. Syaratnya tidak cacat dan berumur 2 tahun minimal. Kemudian kambing. Kambing ini kambing Jawa atau kambing kacang-kacangan, kambing Jawa ya, sejenis Jawa atau peranakan Etawa atau Senduro atau sejenis itu, maka itu minimal berusia 1 tahun atau sudah powel. Kemudian untuk yang kambing domba, yang domba atau kibas atau biri-biri, sama, minimal berusia 1 tahun atau sudah powel. Nah, untuk gibas ini biasanya powelnya itu setelah usia 6 bulan. Maka apabila sudah powel atau sudah berganti giginya, maka dia boleh memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Selanjutnya, kurban, akikah, atau sedekah. Kurban lebih utama karena terbatas waktunya. Adapun akikah atau sedekah bisa sebelum atau sesudah Idul Adha dan hari tasyrik. Kecuali jika sedekahnya berubah menjadi yang wajib ya. Dalam hal ini sedekah yang dinadarkan atau sedekah yang karena hal-hal tertentu sehingga hukumnya menjadi wajib. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada amalan Bani Adam
yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulu-bulu hewan tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jadi, dari keterangan hadis ini, hewan yang akan kita kurbankan akan datang kepada kita pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, bahkan dengan bulu-bulunya. Jadi tidak berkurang sedikit pun, hewan kurban tersebut akan mendatangi kita dan menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan kurban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian, urutan keutamaan hewan kurban. Mana yang lebih utama antara unta, sapi, kambing, atau domba? Yang pertama, 7 kambing itu, satu kambing perlu diketahui bahwa satu kambing adalah untuk satu orang ya. Adapun onta dan sapi maka boleh merupakan patungan dari 7 orang. Maksimal 7 orang. Boleh 3 orang juga boleh, 4 orang juga boleh, maksimal 7 orang itu satu sapi atau satu onta. Nah, mana yang lebih utama? Ternyata 7 kambing itu lebih utama daripada satu unta atau satu sapi. Kemudian domba atau dha'n itu lebih utama daripada kambing atau almas. Jadi domba itu ternyata lebih utama daripada kambing. Kemudian satu kambing itu lebih utama daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa satu unta atau satu sapi itu bisa dibagi 7 orang pembeliannya. Jadi kurbannya itu atas nama 7 orang. Kemudian yang jantan lebih utama daripada yang betina, kecuali yang belum pernah hamil atau melahirkan. Selanjutnya, bagaimana dengan hewan cacat untuk berkurban? Hewan cacat tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hewan kurban. Cacat yang pertama adalah cacat walaupun sedikit. Ya. Jadi ada kecacatan walaupun sedikit, telinganya misalnya terpotong sedikit, hidungnya terpotong sedikit. Itu tidak boleh. Kemudian kurus, ini juga tidak boleh. Yang kurus sekali yang dimaksud ya. Jadi kalau kurus biasa yang masih wajar maka tidak apa-apa. Meskipun yang utama tentu kita pilihkan hewan kurban yang gemuk untuk berkurban. Yang ketiga, hewan cacat yang tidak diperkenankan adalah yang pincang kakinya. Kemudian yang keempat yang buta. Kemudian yang sakit. Yang sakit ini juga tidak diperkenankan kecuali sakitnya sakit yang tidak mengganggu, misalnya ada luka sedikit begitu, atau yang mana sakitnya itu dianggap tidak mengganggu produktivitas ataupun kesehatan dagingnya. Yang keenam, ada bagian tubuh yang terpotong walaupun sedikit, tidak boleh. Kecuali kalau tanduk, maka tanduk ini masih diperkenankan. Nah, di sini bagian yang terpotong seperti lidah, hidung, telinga, dan buntut itu tidak boleh. Tidak boleh dijadikan kurban hewan yang terpotong bagian lidahnya, hidungnya, telinganya, ataupun buntutnya. Kecuali kalau memang ketika dia lahir sudah terpotong buntutnya. Maka itu tidak apa-apa. Termasuk hewan yang cacat ini adalah hewan yang gila. Hewan yang gila juga tidak boleh jadi hewan kurban. Hewan hamil tidak sah menjadi hewan kurban. Kecuali apabila kehamilannya itu tidak diketahui. Jadi masih 1 bulan, 2 bulan itu tidak diketahui. Jadi kita harus tetap berusaha apakah hewan ini hamil atau tidak. Nah, ini resiko dari apabila kita memilih hewan betina. Untuk itu diutamakan hewan yang untuk berkorban itu adalah hewan jantan. Kemudian
Jika buntutnya tidak ada sejak lahir, maka tidak ada masalah ya. Tidak masalah. Ini sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian tidak punya alat kelamin atau putus. Tidak punya alat kelamin atau putus, tidak masalah. Selanjutnya, untuk waktu penyembelihan hewan kurban, pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, setelah sholat Aid, kurang lebih jam 7 lah. Mungkin kalau butuh persiapan sampai jam 8 tidak apa-apa. Waktu menyembelih ini berakhir pada maghrib hari ketiga tasyrik, yakni pada tanggal ke-13 Dzulhijjah. Jadi yang sebagaimana saya katakan tadi, bahwa menyembelih hewan kurban ini bisa dilaksanakan selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mulai dari setelah sholat Idul Adha sampai dengan sebelum maghrib. Ya. Sampai dengan maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian penyembelihan yang dilakukan sebelum atau sesudah waktu tersebut maka dihitung sedekah biasa, bukan hewan kurban. Jadi apabila ada yang bersedekah pada tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah, maka dia bukan hewan kurban. Kecuali satu hal, yaitu kasus kurban nazar. Bagi yang terlewat dari waktu sah kurban, maka dapat dilaksanakan setelahnya sebagai qadha atas pelaksanaan yang tertunda tersebut. Ini kasuistik, jadi ini tidak terjadi pada saat normal, artinya pada saat kurban nazar saja. Kemudian, bentuk dan proporsi distribusi. Jatah fakir miskin dari hewan kurban harus ada yang berupa daging mentah. Jadi, bukan kulit maupun jeroan, daging dibagikan secara mentah kepada fakir miskin. Sisanya boleh dibagi sesuai keinginan pekurban. Misalnya dimasak ataupun dijadikan kornet, dijadikan pentol bakso, boleh saja. Tetapi minimal harus ada yang dibagikan secara mentah dan diberikan kepada fakir miskin. Dan itu betul-betul dagingnya, bukan kulit atau jeroannya. Meskipun kulit dan jeroannya itu boleh dijadikan sebagai tambahan. Kemudian, karena daging tersebut adalah hak fakir miskin, bisa mereka makan, bisa diberikan kepada orang lain, atau bahkan mereka jual sesuai kehendak mereka. Jadi ketika kita memberikan daging tersebut kepada fakir miskin, maka sudah menjadi hak mereka, mau diapakan, itu terserah kepada mereka. Kemudian adapun akikah, maka sunnahnya dibagikan sesudah matang atau siap santap. Nah ini, di sini bedanya antara pembagian daging kurban dengan akikah. Apabila kurban, maka hewannya kita sembelih dan dagingnya dibagi secara mentah. Adapun akikah, hewannya disembelih, dagingnya kita masak, dan kita bagikan daging tersebut setelah dimasak. Berupa hidangan, berupa rawon, berupa gulai. Mohon maaf, gulai ya. Gulai, kalau kambing kan gulai ya, akikah. Atau sate, ataupun yang lainnya. Kemudian, selanjutnya penerima daging kurban. Yang pertama, penerima daging kurban adalah fakir miskin sebagai hadiah dan saudara, tetangga, kolega sebagai hadiah. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi fakir miskin ini sebagai penerima utama ya. Apabila saudara, kolega ini adalah sebagai hadiah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hasil kurban harus dibagikan kepada kaum muslimin, tidak boleh dibagikan kepada non-muslim. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi jumhur ulama itu menyatakan, mayoritas ulama menyatakan hasil kurban harus dibagikan kepada muslim, tidak boleh kepada non-muslim. Sebagian ulama, Abu Hanifah dan lain-lain, membolehkan pemberian diberikan kepada non-muslim yang fakir dan miskin. Jadi kalau yang utama tetap fakir miskin.
baik itu muslim ataupun non-muslim. Jadi non-muslim apabila fakir dan miskin boleh menerima hewan kurban. Nah, bagaimana non-muslim yang tidak fakir dan tidak miskin? Maka boleh menerima daging kurban yang sudah dimasak. Jadi diberikannya kepada mereka non-muslim yang tidak miskin itu dimasak terlebih dahulu. Karena kalau ketentuan dari syariat, selama daging itu dibagikan secara mentah, tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada non-muslim, terutama non-muslim yang kaya atau hidupnya mencukupi. Syekh Ali Jum'ah dalam salah satu fatwanya membolehkan untuk membagikan hasil kurban kepada pengungsi non-muslim. Pengungsi non-muslim di sini adalah non-muslim yang berkebutuhan khusus ya, berada dalam kondisi tertentu. Kemudian, niat kurban. Sebaiknya niat kurban di hati saja, tidak usah dilafalkan. Misalnya kambing ini untuk kurban besok, atau kambing ini untuk kurban minggu depan, atau saya akan berkurban minggu depan dengan kambing ini atau itu gitu. Karena hal ini bisa menjadi nadar sehingga terkena fikih nadar. Tapi adapun di dalam hati disampaikan atau dinyatakan insya Allah saya akan berkurban pada tahun ini atau pada minggu depan, tanpa menunjuk kambingnya dan tanpa memberi kepastian bahwa saya akan berkurban, maka di situ tidak jatuh nadar, tidak termasuk nadar. Jadi tetap boleh memberitahu anggota keluarga apabila akan berkurban minggu depan, tahun depan, bulan depan. Jadi pada saat sebelum dilaksanakan penyembelihan hewan kurban tetap boleh menyampaikan, tetapi tidak kemudian menazarkan, karena ada perbedaan antara nazar itu harus ada penyampaian secara lisan bahwa saya akan mengorbankan kambing ini pada Idul Adha yang akan datang misalnya. Itu khawatirnya jatuh nadar. Meskipun nadar itu sebenarnya tidak demikian juga. Nadar itu adalah kita melakukan suatu amalan dengan syarat tertentu. Jadi misalnya apabila saya nanti lulus ujian maka saya akan menyembelih 1 ekor kambing. Nah itu nadar. Apabila saya mendapatkan pekerjaan maka saya akan menyembelih 1 ekor sapi. Itu adalah nadar. Yang nadar yang demikian ini, yang apabila dia kemudian menyembelih apa yang dinadarkan itu, maka pekurbannya, orang yang berkurban itu tidak boleh mengambil sedikit pun, karena itu adalah merupakan kurban wajib atau kurban nadar. Kemudian, dalam kasus iuran sapi atau titip beli kambing kepada panitia, maka niatnya diwakilkan kepada tukang jagal. Tinggal titip nama yang jelas untuk disebutkan dalam niat penjagal saat menyembelih hewan kurban miliknya. Jadi silakan titip kepada penjagalnya atau kepada panitianya bahwa nanti saat disembelih hewan kurbannya diniatkan untuk nama-nama tertentu gitu. Selanjutnya, sunnah dalam berkurban. Yang pertama, tidak memotong rambut, kuku, organ tubuh lainnya agar dapat menjadi saksi di yaumil hisab pada hari akhir nanti, yakni sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya telah disembelih. Jadi apabila seseorang mau menyembelih hewan kurban pada tahun itu, seyogyanya atau disunnahkan dia untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, atau memotong bagian tubuh lainnya mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ini sifatnya tidak wajib. Ini sifatnya adalah sunnah. Karena insya Allah kuku kita, rambut kita, dan seluruh anggota tubuh kita itu nanti
akan dihisab oleh Allah dan menjadi saksi bahwa orang ini dengan anggota badannya yang ini lengkap, dia telah berkurban pada tahun ini 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, yang mana hewan kurbannya tersebut mendatanginya pada hari kiamat nanti. Kecuali dalam kondisi tertentu ya, ia wajib menjadi yang hal itu adalah wajib, misalnya seperti khitan atau potong tangan pencuri atau hal-hal yang mubah lainnya seperti copot gigi dan lain-lain. Itu tidak apa-apa karena hal ini adalah sunnah saja. Selanjutnya, mengasah pisau sembelih, tapi jangan di depan hewan. Jadi ini adalah beberapa sunnah yang saya kira semua para jagal itu sudah mengerti ya, bahwa kita disunnahkan untuk menggunakan pisau yang setajam-tajamnya, tetapi mengasahnya tidak di depan hewannya. Kemudian tidak menyembelih di depan hewan lainnya yang antri. Jadi diusahakan tempat penyembelihan, tempat eksekusi penyembelihannya itu tidak terlihat oleh hewan yang sedang antri disembelih. Nah, ini panitia harus mengatur bagaimana supaya hal itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, memberikan minum hewan kurban sebelum disembelih. Jadi meskipun akan disembelih, tapi tetap kita perlakukan dengan baik, tetap kita hormati hewan tersebut sebagai hewan yang akan dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak menyakiti perasaannya dengan menyembelih di depan teman-temannya atau di hadapan para antrian yang akan disembelih. Dan kita tetap memperlakukan hewan kurban tersebut yang akan dieksekusi itu dengan perlakuan yang baik, tetap memberi makan, tetap memberi minum. Jadi tidak kemudian dipanaskan tanpa tempat yang nyaman atau diletakkan di tempat yang tidak teduh, yang panas, tanpa minum. Nah, yang demikian ini tidak baik. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat bagi penyembelih hewan kurbannya. Jadi biasanya kalau di Indonesia, maka yang menyembelih menghadap ke barat, kemudian posisi kepala hewannya ada di selatan, dan kakinya ada di sebelah. Jadi kepala hewan itu posisinya ada di selatan, ekornya di sebelah utara, kemudian kakinya semuanya ada di sebelah barat. Posisi hewan demikian. Nanti eksekutornya atau jagalnya menyembelih dengan menghadap ke kiblat. Kemudian membaca takbir, basmalah, sholawat atas Nabi dan berdoa. Praktiknya takbir, basmalah, sembelih sambil baca Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Diakhiri dengan doa, Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau atas nama dia sendiri, atau fataqabbal min siapa begitu disebut namanya. Kemudian doa juga boleh dibaca dengan bahasa Arab ataupun bahasa daerah. Jadi mau berkurban dengan berbahasa Indonesia, setelah membaca Allahu Akbar, walillahil hamd, itu tadi juga boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Kemudian panitia dan tukang jagal. Tukang jagal tidak boleh diupah dari hasil kurban, apapun bentuknya, itu tidak boleh. Biaya upah jagal dimintakan dari pekurban. Jadi upahnya para pemboleng
itu dimintakan dari pekurban atau bisa diambil dari dana infak masjid atau organisasi atau dari panitia. Jadi tidak boleh diambil dari hewan kurbannya itu, karena hewan kurbannya itu nanti dibagikan kepada fakir miskin atau dihadiahkan. Adapun apabila nanti, kecuali ya, jagalnya ini termasuk yang berhak menerima hasil kurban, dia masuk kategori tetangga atau fakir miskin, jika diberi maka niatnya bukan sebagai upah ya. Ada perbedaan mendasar antara upah dan sedekah atau hadiah. Itu yang demikian ini, yang sedekah atau hadiah ini boleh diberikan kepada mereka, tetapi tidak boleh mengupahi dari kulitnya ataupun buntutnya ataupun kakinya, tidak boleh. Panitia juga boleh memasak sebagian hasil kurban atas izin pekurban, yaitu menerima sebagai hadiah bagi tetangga atau kolega. Jadi panitia boleh memasak sebagian hasil kurban apabila memang diizinkan. Kemudian dibuat makan siang atau diberikan kepada yang non-muslim, itu boleh saja. Selanjutnya, kulit hewan kurban. Menurut jumhur fuqaha, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila mengharamkan jual kulit hewan kurban. Juga semua bagian dari hewan tersebut. Jadi tidak hanya kulitnya, dagingnya, ekornya, kakinya, dan lain-lain. Termasuk pernak-perniknya. Tidak boleh dijual. Menurut Hanafiyah, mazhab Hanafi, hal ini makruh saja. Jadi masih boleh dijual, tapi sifatnya harus barter dengan perabotan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang atau menjadi wakaf. Jadi boleh apabila itu dimanfaatkan oleh banyak orang atau menjadi wakaf. Jadi mau mengambil pendapat yang kedua ini juga tidak apa-apa. Kemudian menurut beberapa ulama, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Ishaq ibn Ruhawai, boleh dijual asalkan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Saya kira ini hampir mirip dengan yang Hanafiyah tadi. Selanjutnya, sembelih sendiri atau diwakilkan. Perempuan sebaiknya tidak nyembelih sendiri. Jadi perempuan sebaiknya diwakilkan. Laki-laki sebaiknya sembelih sendiri, ittiba kepada Nabi. Apabila memang tidak takut ya, apabila memang merasa bahwa dia mampu, dia berani. Kemudian selain imam atau tokoh masyarakat, lebih baik sembelih sendiri, disaksikan oleh keluarganya. Selanjutnya, makruh hukumnya mewakilkan sembelihan kepada seorang jagal yang non muslim. Itu makruh saja, tetapi tetap boleh. Kemudian jika diwakilkan, dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban untuk menghadirkan ibadah kurban di hati. Jadi jika diwakilkan, dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi tidak kemudian titip hewannya, kemudian sudah pulang gitu saja. Agar ibadah ini meresap di hati. Dia menyaksikan sendiri hewan yang sudah dia kurbankan dieksekusi oleh orang yang mewakilinya untuk melaksanakan penyembelihannya. Ini adalah anjuran, tidak wajib ya. Apabila memang dia tidak berada di tempat atau dia ada keperluan mendesak, maka dia tidak menyaksikan itu juga tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, ini beberapa hal terkait dengan kurban yang marak belakangan ini, seperti contohnya arisan kurban. Bagaimana hukumnya? Boleh arisan kurban. Jadi misalnya ada arisan sapi atau arisan kambing. Arisan sapi atau arisan kambing. Kalau arisan kambing misalnya ada 5 orang. 5 orang urunan berapa? Misalnya 5 orang itu urunan
500 ribuan, maka ketemunya 2.500.000. 2.500.000 itu kemudian dibelikan hewan kurban. Kemudian dia ditentukan nanti untuk tahun ini yang betok siapa. Apabila yang betok itu si A, maka kurban tahun ini atas nama si A. Tahun depan urunan lagi 500.000 lagi. Kemudian yang betok siapa? Yang betok si B. Berarti nanti hewan kurbannya di atas namakan si B dan seterusnya. Itu apabila kambing. Apabila sapi, maka boleh kelipatan dari 7 orang. Misalnya 7 orang atau 14 orang atau 21 orang dan seterusnya. Nah, pastikan bahwa pemenang arisan setiap tahunnya adalah 7 orang, jadi tidak lebih. Supaya yang betok ini 7 orang ini adalah yang berkurban atau yang atas nama hewan kurbannya itu atas nama dia, atas nama 7 orang tersebut. Jadi pada tahun berikutnya yang betok adalah 7 orang yang lain lagi dan seterusnya. Itu adalah konsep arisan kurban yang saya kira baik-baik saja apabila itu dilaksanakan di perkantoran atau di organisasi sehingga terbiasa untuk berkurban. Meskipun yang lebih utama tentu kurban itu adalah dilaksanakan setiap tahun. Karena kalau dilaksanakan seperti ini tadi ya, maka jatuhnya tidak setiap tahun berkurban. Misalnya seperti kambing tadi 5 orang, itu kan berarti dia berkurban 5 tahun sekali. Meskipun ini masih lebih baik daripada yang bertahun-tahun tidak berkurban, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kurban nadar. Kurban nadar ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah seseorang yang bernadar kepada Allah Ta'ala. Nadar itu adalah sebuah ibadah ya. Jadi boleh seseorang itu bernadar, berjanji kepada Allah bahwa apabila dia mendapatkan nikmat tertentu, dia akan berkurban, dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah yang lainnya. Akan berangkat umroh, akan bersedekah apa begitu, akan berpuasa tertentu, misalnya, itu boleh saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika seseorang bernadar, maka dia tidak berhak kemudian untuk mencicipi daging kurbannya. Jadi sepenuhnya hewan kurban tersebut harus dia infakkan, harus dia sedekahkan kepada fakir miskin atau sebagian dapat dia hadiahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan fikih kurban atau penjelasan syariah Islam terkait dengan pelaksanaan kurban. Semoga sedikit yang bisa saya jelaskan ini bisa menambah wawasan anak-anakku sekalian terkait dengan perintah Allah Ta'ala untuk kita semuanya sebagai umat Islam untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhanmu, dan berkurbanlah. Saya kira itu, semoga kita mendapatkan pelajaran dan mendapatkan keringanan hati, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah untuk mudah dalam berkurban, mudah dalam bersedekah, dan mudah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya nanti tugasnya lewat Google Classroom. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.